Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel lihat di Sam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam waras, masya Allah. Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, ini ada majikan yang show up ya tentang cecenya yang ngigel-ngigel di kamar mandinya bermain TikTok ya. Kadang-kadang kalian itu ya. Ini jadi si majikan ini men-show up ini video si cecenya, tapi mukanya ini dipotong jadi dari leher ke bawah aja yang diliatin ya. Majikan ini menemukan video TikToknya berada di kamar mandi si majikan ini. Nah, status si cecenya ini Filipina ya cuy ya. Ini umurnya kelahiran 96, masih muda ya. Cabe-cabe ini. Cabe rawit. Jadi si Cece ini cuy ngigel-ngigel dari 15 detik video musik ya cuy ya, ngigel-ngigel tapi suaranya di off ini majikannya ya. Nah posisinya itu ngigel-ngigel sampai muter-muter, terus yang terakhir adegannya posisinya ini pantatnya dijungkit gitu kan. Majikan ini memviralkan cuy video ini di apa namanya di grup majikan. Udah dipecat ya kita dipermalukan gitu kan. Kalau kita nggak punya malu sih ya bodo amat gitu kan. Viral ya kan. Ya tapi kita ini teguran ya untuk teman-teman kita yang di luar sana, kok bisa majikan ini mendapatkan TikToknya dari mana, sedangkan TikTok di Hongkong ini kan di ban ya. Nah kenapa sih Kaisam TikTok itu nggak boleh di Hongkong? Karena data TikTok ini gampang banget untuk dimasuki scammer cuy. Jadi si pemerintah Hong Kong ini pengen menyelamatkan data-data identitas apa namanya warganya sehingga tidak diizinkan aplikasi ini masuk. Jadi tidak sesuai standar Hong Kong untuk menjamin keamanan identitasnya ya cuy ya. Karena ya tahu sendiri ya, TikTok ini kan semuanya boleh di-up ya cuy ya. Bahkan identitas apapun juga bisa. Nah ini pemerintah Hong Kong itu sebenarnya baik untuk melindungi warganya supaya identitasnya ini tidak diserang oleh scammer. Itu alasannya. Oh begitu, iya. Kalian udah nggak boleh pak main TikTok di sini. Gue download pakai APK. Minta dong aplikasinya, minta dong. Saya pengen TikTok kan nih. Ini ya edisi zamannya kayak Tisam dulu kerja di Hong Kong, boro-boro ada TikTok. Handphone aja tulit, ya kan? Kayak Tisam itu baru pegang handphone Android itu di tahun 2017. Itu pun tunggu gajian dulu kayak Tisam. Enggak, tunggu potongan agensi selesai terus baru beli handphone yang $800 waktu itu Kaisam itu pertama kali beli handphone. Jadi pertama kali datang ke Hong Kong itu Kaisam itu handphonenya itu cuma $800. Itu mereknya apa namanya? Mimi itu loh. Itu pun Kaisam itu bahagia sekali punya handphone itu ya cuy ya. Hasil kerja sendiri gitu. Sekarang anak zaman sekarang kalau HP-nya nggak kameranya 3 aja udah pusing gitu, bahkan lebih rela kredit ya. Susah ya cuy, anak muda zaman sekarang tuh beda-beda untuk TikTokan itu. Nah si Cece ini ketahuan cuy lagi ngigel-ngigel, wes diketawain sama majikan, hahaha katanya. Ini kan berarti kan di jam kerja ya, kok sempet-sempetnya gitu mandi joget-joget dulu. Kaisam tuh nggak tahu itu olahraga Kaisam. Ya tapi kan majikan itu kan nggak suka ya cuy ya. Jadi dikirainya kita ini lap jiso apa TikTok kan gitu. Kan kita ini kan banyak ya. Jadi majikan ini jadi gebrang-gebrang kamar mandi ini kita kalau cuci WC. Padahal kita bener-bener cuci WC gitu. Ya karena teman kita ini yang ngigel-ngigel di dalam kamar mandi terus dikasih show up sama majikan. Majikan lopan-lopan pada tahu deh. Cece kalian kalau ke kamar mandi tuh ternyata itu begini tuh. Ya kan? Jangan sampai kita, Cece mau kemana? Osong saiji solopan, Tansen, mau dikereda dulu. Ketahuan ada handphonenya itu di kantong. Mampus sudah kita. Ya kan, jangan sampai loh seperti itu. Loh, dari hal yang sederhana, dari hal yang seperti ini aja, ini menjadikan majikan itu jadi sensi ya sama kita, bener nggak? Nah ini buat artis-artis tiktokers ya yang cantik dari lahir, yang merasa bahwa pantat kalian bohai, aduhai, gemoy, tolong please profesional kerja. Kalau kalian mau tiktokan ya udah liburan aja. Tapi saat libur pun kalian juga harus sadar diri tuh jalan raya. Jangan sampai kalian ngigil-ngigil ke belakang nyenggol orang. Nggak terima kalian dipoking gimana? Ada-ada aja cuy ya. Jadi si pekerja migran ini sudah di fire ya. Dijadikan alasan ini menjadikan alasan bahwa kerjanya itu tidak profesional. Bagaimana fenomena teman-teman kita yang suka berjoget TikTok
TikTok ini ya. Kadang ya ada yang bangga, ada yang majikannya itu memandang ya, oh so cute gitu kan, so cute. Tapi ada juga yang menyalahi TikTok ini ya untuk apa namanya, pinjaman uang dan rentenir ini pakainya apa TikTokers ya. Ya sebenarnya sih jangan dicontoh ya. Kira-kira pernah nggak majikan kalian tahu TikTok kalian gitu, nemuin gitu ya cuy ya. Nah ini biasanya tuh gimana ya Kak Syam, kok bisa dia tahu ya? Ya bisa juga dari WiFi. Jadi terhubung dari WiFi, majikan mengecek apa aja sih yang dibuka sama Cece. Bahkan dia bisa melihat Facebooknya si Cece, ya mungkin saja TikToknya ini diupload lagi di Facebooknya, ya kan? Terus akhirnya majikan bisa ngeliat. Nah dari situ ya cuy ya. Bisa juga. Jadi kemungkinan besar sih data majikan bisa melihat kita ada di mana, lokasi kita ada di mana, yaitu karena terhubung WiFi. Untuk itu, kalau misalkan kalian punya rezeki, udahlah nggak usah pakai WiFi majikan lah cuy. Kita pakai yang paket-paket data aja ya, karena untuk mengurangi resiko data kita itu dikepoin sama majikan. Ya kadang majikan itu suka kepo, ya gitu. Aduh, dan jangan sampai membuat majikan itu cemburu ya. Apalagi kalian jaga anak yang singsang dadanya masih muda sekali. Bahkan kemarin itu ada yang baru 3 bulan itu karena cantik ya, terus gemoy gitu kan, bohai, di terminate. Padahal rekor kemarinnya itu finish. Baru kerja di rumah majikan ini di terminate. Ya udah, itu adalah apa namanya, bagian resiko kita yang memiliki paras yang cantik gitu ya. Ya udah nggak jadi masalah. Makanya kalian itu kalau misalkan merasa bahwa kalian cantik dari lahir, kalau kerja ya gimana caranya seinem mungkin lah cuy. Ya, rambut jangan terlalu panjang, terus jangan di-smoothing, jangan diwarna merah kuning hijau gitu kan. Profesional kerja aja, pakai kolor ya beli aja yang $20, walaupun kalian sanggup beli kolor yang harga $200, kalian beli aja yang $20 gitu. Terus baju kalau misalkan kalian mampu beli yang $100 untuk kerja, beli aja dulu yang $20. Dan jangan terlalu tipis ya, jangan terlalu seksi ya, kalau bisa gombrong segombrong-gombrong udah kayak robot aja. Nggak apa-apa, kita harus belajar adaptasi dulu di majikan kita nih, punya sensitif nggak sih sama kita, ya kan? Terus jangan tunjukin skincare kita di kamar ya, jangan sampai majikan itu saat kita libur dia ngacak-ngacak itu kamar kita, melihat skincare yang kita pakai gitu kan. Waduh Cece gaya aja ini, pakai skincarenya SK2, wis. Kalah saing ini majikan, ya kan? Jadi cemburu itu bukan karena dia itu takut suaminya direbut aja cuy, enggak. Jadi cara hidup kita mungkin karena kita terlalu bersih, atau kita ya kadang kita terlalu bersih aja salah loh. Iya, majikan itu selalu benar ya, tapi ini Hongkong, kalian harus belajar gitu ya. Jadi umpetin semua skincare kalian, jangan sampai ada di kamar, itu saran kayak Tisam. Terus kalau di rumah, kalau misalkan apa namanya, pokoknya intinya jangan beli barang yang di atas majikannya kita harganya gitu. Itu satu, kita juga menghargai majikan ya. Yang kedua, kita pura-pura miskin aja di rumah majikan ya. Karena mbaknya ini kan apa namanya, kontrak sebelumnya finish terus ya. Mungkin mbaknya juga finansialnya oke, ya kan? Cuma dia ini lost control, dia mungkin punya prinsip, orang saya beli pakai duit saya sendiri kok kayak Tisam, iya. Tapi sudut pandang majikan kan tidak bisa mengikuti apa yang kita pikirkan gitu. Majikan pasti punya rasa jealous sendiri, apalagi majikannya susah bahagia ya itu. Ya, jalan satu-satunya saat kita masa adaptasi di rumah majikan ya kita harus ngesor dulu lah, pura-pura jadi inem ya. Nah itu perlu dicontoh supaya kalian langgeng kerjanya ya. Ya wis nggak apa-apa mbak, yang 3 bulan di interminate gara-gara majikannya cemburu ya cari majikan lagi, nggak apa-apa. Itu ya bukan kesalahan kita ya, itu di luar nulur. Ada-ada aja hidup di Hongkong ya, semoga kita selalu dilindungi lah cuy ya. Coba gimana majikan kalian, apakah cemburu? Apalagi cemburu ya, kita diem aja dicemburuin gitu. Apalagi kita beli makanan banyak, cemburu aja, selalu melorok ini mata. Cece saya beli makanan banyak sekali itu. Biasanya nenek-nenek yang pelit itu, ya kan? Padahal pengen itu kan, ya kaliannya nawarin ya. Ya udah, mungkin itu aja sharing guys sama hari ini. Nggak tahu ngegosipin apa. Semoga ada ilmu yang bisa kalian petik dan ambil pembelajarannya. Oke? See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.